Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Udah bilang itu rukoh 60 juta. Saya rencana pengen beli sapi, saya nazar, Bang, 60 juta sapi kegedean. Kegedean. Bisa 1 ton lebih tuh. Lagi pula pemahalan. Masalah bulat-bulat 60 juta gue mau beli sapi nih kegedean. Beli aja yang 30 standar sama amen jamaah tuh kayak 30 gede. Jamaah masjid cuman 3,5 juta, dikumpulan jadi 7, paling dibeli 25, kita 30. Bang, gede bang, 30 bakal apa? 30 ajak gue udah ke pasar minggu. Gue juga pengen beli gelang, beli cincin. Pas hari raya Idul Adha, gue menghias diri. Nah saudara pada datang, bawa bagi itu yang namanya daging kurban. Bukan udah cakep, bener juga kata lo. Kasih tuh 15 juta. 15 jutanya bakal abang dah. Tuh motor jelek banget, ganti dah. Cakep gak nih? Cakep. Kalau orang perempuan ngaturnya bisa banget dah. Duit. Lupa nasihat kata gurunya, kalau udah nazar 60 juta beli sapi, jadi hati-hati. Makanya ketika dapat duit jangan langsung bawa pulang, langsung beli sapi, ajak Haji Dina beli sapi. Nih duitnya Ji 60 juta, yang 5 juta bakal beli plastik dah. Nih panitia gue beli yang 55, cocok tuh. Nanti pulang kasih bonnya tuh bini kita tuh 60 juta. Bulat-bulat. Paling ngomel. Kata buset-buset dia. Apa kata bini? Kalau ada apa-apa, mau beli apa-apa, musyawarah apa? Kita kan orang perempuan. Kita kan bini bang, udah 30 tahun kita berkeluarga. Mau beli apa-apa nggak musyawarah. Tuh, ngomong bener banget, lepong banget. Dan duitnya habis. Coba kalau duitnya ada, lain lagi omongan. Beli emas dah tuh, hari raya beli korban yang 30. Pas hari raya Idul Adha, sholat berjamaah. Pas mau sholat, tuh bini batal, buru-buru wudu, akhirnya cincin sama apa? Cincin pegelang ditaruh tuh, dicopot buru-buru karena pengen sholat Id. Bilal udah goro-goro aja, as-sholat, buru-buru. Saking buru-buru sholat, udah selesai sholat, inget pas lari lagi ke kamar mandi, lihat ke ruang wudhu udah hilang. Kenapa? Haqqullah, udah milik Allah tuh, jadi apa-apain karena nazar. Pasti Allah akan memberikan yang terbaik. Allah lipat gandakan sesuatu yang telah kita keluarkan sebagian harta kita. Wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifu. Apa yang kita belanjakan dari kebaikan, kita sisipkan harta kita, Allah lah yang akan ganti. Pas pulang bini kita nangis. Kenapa lu nangis? Kalung hilang, jam apa? Cincin hilang, gelang hilang. Lagi dia abang udah hilang, udah gimana lagi? Sabar dah. Nanti ada rezeki kita beli lagi. Itu lagi jalan tuh di Indomaret, kang parkir kagak ada. Motor yang baru dibeli
hilang lagi. Kalung hilang, gelang hilang, cincin hilang, motor juga hilang. Kenapa? Udah haqqullah, itu milik Allah. Kalau udah kita niatkan untuk berbuat kebaikan dengan sebab nazar, itu jangan diatik-atik tuh duit. Nanti Allah ganti yang lebih baik lagi. Coba kita beli tuh sapi yang 60 juta Majidina, pas udah kurban, besoknya yang apa? Yang punya ruko datang lagi, Bang Haji, saya nggak jadi dah, kontrak setahun, sekalian dah 5 tahun. Alhamdulillah. Coba kalau dipotong-potong, hilang. Jangan punya, itu udah milik Allah. Jangan Pak ya, itu udah hak Allah. Jangan kita potong-potong. Allah lah yang maha kuasa memberikan rezeki apa yang Allah kehendaki. Hiya sunnatun muakkadatun, hukum kurban itu adalah sunnah muakkad, tidak menjadi wajib kecuali dengan sebab nazar. Kurban itu hiya mayyadbahu minan naimi taqarruban ilallah. Kurban itu adalah hewan yang disembelih pada hari raya kurban, yakni yaumun nahri, pada hari raya kurban. Apabila hewan yang dipotong pada hari raya kurban, itu namanya kurban. Allah mensyariatkan para nabi dan rasul yang pertama kali disyariatkan oleh Allah Ta'ala, yakni dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam kepada putra putrinya Nabi Allah Adam. Kala Nabi Allah Adam berkembang biak di alam dunia ini, kemudian tanah yang subur, ladang yang subur, dari hasil ladang yang begitu banyak dan berlimpah, kemudian ternak begitu banyak, Allah wajibkan untuk mereka untuk berkurban. Si Qabil, abang yang namanya Habil, memberikan 1 ekor kambing, tapi yang kurus, yang begitu, yang dikasih kepada ibunya Siti Hawa. Namanya ibu kan nggak ngomong apa-apa, nama anak ngasih. Ini mak, kambing saya bawa, dengan kambingnya kecil kurus, mak diem aja dah. Kata mak, yang gede apa lu kasih? Tahun diri bapak lu barang kayaknya. Udah ada cakep mak, maknya diem aja dah. Habil datang bawa kambing kibas yang besar, yang gemuk, yang sehat, diberikan kepada bapaknya Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin. Nabiullah Adam begitu senang, girang banget. Kenapa? Karena diberikan kambing kurban yang begitu gede, yang begitu bagus dari kambing kibas. Kambing kibas tuh kalau sekarang kambing Garut yang tanduknya melintir, ibu yang cakep gemuk. Hari Nabi Allah Adam marah kepada Qabil karena memberikan kurban kambing yang kurus, yang begeh, yang pincang, tidak memenuhi syarat. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang begitu banyak kecuali kalian menginfakkan sebagian hartamu yang kalian cintai. Waktu telah ditentukan, hari taruh di lereng gunung, datanglah awan hitam dan mengambil dari 2 hewan kurban ini. Ternyata yang diambil hewannya Habil, hewannya Qabil yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Qabil masa kesel dan kecemburuan, hasut di dalam hati, rasa dengki kepada saudaranya, dan saudaranya dibunuh. Itu sejarah manusia yang pertama kali terjadi pembunuhan
di zaman Nabiullah Adam alaihissalam. Ternyata kambing yang namanya kambingnya Habil yang diterima Allah Ta'ala ditaruh di dalam surga. Ternyata kambing itu adalah untuk pengganti jasadnya Nabiullah Ismail. Katalah Nabiullah Ibrahim diberikan seorang putra yang bernama Ismail, karena Nabiullah Ibrahim sudah lama tidak mempunyai anak, usianya sudah tua, punya anak dari Sayyidina Hajar yang namanya Nabiullah Ismail. Kakala Ismail udah mulai gede, Allah uji Nabiullah Ibrahim dengan sebab mimpi, ya bunayya innal ara fil manami inni ajbauka fadur ma jatara ya abati ibhal ma tu'maru satujudi insyaallah ta'ala minasyabirin. Karena Ibrahim cinta banget sama putranya, Allah uji apakah Nabi Ibrahim lebih mencintai putranya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melalui mimpi. Wahai anakku, sungguhnya aku bermalam, aku bermimpi, aku menyembelih engkau. Bagaimana pendapat engkau? Dijawab oleh Nabiullah Ismail, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Insya Allah engkau mendapatkan aku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Itu disembelih tuh putranya Nabiullah Ismail. Singkat kata, kakala Nabiullah Ibrahim membaringkan putranya Nabiullah Ismail, dan di depannya adalah ibunya Sayyidatina Hajar. Sayyidatina Hajar kemudian Nabiullah Ibrahim berkata kepada putranya, wahai putraku, apa yang kau minta, permintaan yang kau inginkan sebelum ayahmu menyembelih engkau? Kata Nabiullah Ismail, wahai ayahku, aku minta bukalah kain putih yang menutupi wajahku, yang menutupi mataku. Pas dibuka tuh Nabi Ibrahim nangis melihat anak. Ibunya pun nggak kuat, karena anak satu-satunya harus dikorbankan, karena ini perintah Allah, harus dilaksanakan penuh dengan kesabaran, dengan penuh kekuatan iman dan tawakal dan berserah diri kepada Allah. Kala itu anak golok akan dikeluarkan, kemudian akan dipotong tuh putranya. Tiba-tiba datang malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Ibrahim, qad sadaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi itu. Wajabahna bijalil azim, dan kami tebus, kata Allah, putramu itu jasad Nabiullah Ismail, kami tebus, kami ganti dengan seekor domba yang didatangkan dari surga. Ternyata domba itu kepunyaan si Habil putra Nabiullah Adam alaihissalam yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang pernah berkorban berarti dia udah punya yang namanya kendaraan, yang namanya amal kebaikan. Nanti hewannya itu udah menanti di dalam surga, akan menjemput orang-orang yang sudah berkorban ketika di dunia. Ketika nanti dibangkitkan di yaumul kiamah, kakala manusia kabur takut dengan amal yang pernah dilakukan dari perbuatan mereka yang lakukan di dunia. Pada masyarakat yang begitu luas, teriknya matahari begitu didekatkan, cuman 2 mil di kepala manusia yaumul hisab. Kakala orang ini dalam keadaan takut, tiba-tiba ada hewan yang mendekati dia, terbuat dari emas dan dihiasi dengan batu permata yang begitu indah. Orang ini tadinya takut, tiba-tiba hewan itu mendekatinya. Hewan itu berkata, wala tansani
jangan kau lupa dengan aku, jangan kau takut dengan aku. Orang ini berkata, siapakah engkau? Ma itu ahsana minka. Siapa engkau? Aku belum pernah melihat hewan sebagus engkau. Aku ini adalah hewan kurban kamu yang kau korbankan ketika di dunia. Irkab ala dhahri, naiklah kau di pundakku, berjembatan di Siratul Mustaqim. Di dalam hadis Nabi SAW, "Aqdimu duhayakum fa innaha ala sirati matayakum." Baguskanlah hewan korban kamu, sesungguhnya hewan korban kamu itu adalah tunggangan kamu di jembatan Siratul Mustaqim. Kalau di akhirat nggak pernah korban, di sono nggak ada gojek, Grab juga nggak ada, masing-masing. Kalau kita udah korban, alhamdulillah tuh hewan korban kita nyamperin kita, nggak perlu lama-lama di padang mahsyar. Nggak perlu ngantri di padang mahsyar untuk dihisab oleh Allah, nggak perlu panas-panasan, cukup panas di dunia, antri di dunia, capek di dunia, di akhirat dia mendapatkan rahmat dan ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 35, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru ismallaha ala ma razaqahum min bahimati wal an'am wa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Telah kami perintahkan umat-umat dahulu untuk berkorban agar mereka mengingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala atas rezeki ternak yang Allah berikan kepada mereka. Tuhan mereka adalah Tuhan yang Maha Esa. Kabarkan wa basyiril Tuhan wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan mereka adalah Tuhan yang Maha Esa. Falahu aslim, hanya kepada Allah kalian berserah diri. Wa basyiril mukhbitin, kabarkanlah gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang patuh dan taat akan perintah Allah. Ini disyariatkan berkorban pada tahun kedua minal hijrah. Langsung Nabi memotong hewan kurban, satu ekor onta yang sangat besar, dan sebagian para sahabat yang berkorban. Akhirnya daging korban dibagikan para sahabat. Daging korban yang disembelih oleh Rasul dibagikan para sahabat, namun nggak kebagian. Saking banyak orang yang pada datang pengen mengambil daging kurban. Kalau sekarang pakai kupon ketahuan. Zaman Nabi nggak ada kupon, sampai yang datang dibagi. Ternyata antrian daging banyak, daging sudah habis. Ternyata banyak sahabat yang kaya-kaya tak korban. Apa kata Nabi dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, man wajada wasi'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana, rawahu Bukhari Muslim. Apa kata hadis Nabi? Siapa saja yang diberikan rezeki Allah Ta'ala dan dia tidak mau berkorban, maka jangan dekat-dekat masjid-masjid kami. Rukuk, sujud, i'tikaf, baca Quran, mohon kepada Allah rezeki yang banyak, girang berkorban kagak. Akhirnya sahabat pulang pada bawa duit, beli tuh hewan kurban. Akhirnya tuh di masjid Quba banyak banget itu hewan kurban yang dipotong dibagikan kepada jamaah. Alhamdulillah. Bisa gak Bu? Bisa. Niat cicil itu tiap bulan 300.000, setahun 3.600.000. Kalau Bang baru tahu padilah keutamaan korban, itu gelang copotin dah, cincin copotin, daripada cincin dikumpulin di lemari dipakai kagak, cuma dipakai kondangan doang. Betul Bu? Ibu sakit meninggal
tuh cincin kalung nggak dipakai, tuh laki nikah lagi. Alhamdulillah, gue nggak perlu ke pasar lagi beli kalung, beli cincin aja. Cincin, kalung, gelang punya bini yang meninggal gue pakai aja bakal mahal. Ibu nangis, ibu di kuburan. Ya Allah, kenapa dulu kata Fikri suruh korban kalung copotin kagak, dipegang dipakai memadu gua. Ibu rugi gak bu? Rugi. Sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ma hiya udhiyatu. Ya Rasulullah, korban itu apa sih? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnatu abikum. Korban itu adalah pekerjaan baik yang pernah dikerjakan oleh datuk kamu, Nabiullah Ibrahim. Wa malana ya Rasulullah, apa yang kami dapatkan ya Rasul jika kami berkorban? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li kulli sya'ratin asru hasanat. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Nasai wa Ibnu Majah wa Abi Hurairah. Apa kata Nabi? Dari satu helai rambut yang nempel pada hewan korban tersebut adalah 10 kebaikan. Belum tanduknya, belum dagingnya, belum tulangnya, belum hati dan isi korban itu adalah pahala yang besar yang Allah berikan bagi orang yang berkorban. Bayangin, bulu yang nempel pada hewan korban tersebut, di bulu-bulu yang nempel di kulit hewan tersebut tidak menjadi rebutan dipandang sebelah mata, tapi ada nilai pahala yang besar di sisi Allah. Satu helai rambut 10. Makanya Bu, kalau beli kambing, ajak anak kita. Nih anak saya kayak gini nih, ajak anak kita, anak cucu kita bawa, suruh dia pilih, suruh dia. Kadang anak ame cucu ngajarin bapaknya, ngajarin emaknya. Kalau emak bapak milih kambing yang kecil, betul, yang kecil. Apalagi ibu-ibu kalau beli sampai nawarnya, kambing 5 juta ditawar 2,5 juta. Emang sendal jepit di lenteng ditawar. Urusan akhirat yang pakai tawar-tawar. Berapa harga kambing gede? 5 juta. Habisnya berapa? Gue tinggal bayar. Kurangin dah 500 gitu. Kurangin nih 4,5 juta. Nih kata tukang kambingnya, ini gue ambil. Ini 200.000 bakal nganterin. Tuh, cakep kan? Nah, ini 300-nya bakal kantong plastik di panitia. Cakep kan? Tuh, begitu gue ajarin. Ini nawar kambing 2,5 juta separuh. Dibingung. Apa kata ibu? Ini kan baru diturunin nih bang nih, ya kan? Pung laris. Ya pung laris kalau tekor gimana? Jangan tega-tega Bu. Nanti ibu dagang ditawar murah lagi, teman ibu gondok kesel kan? Betul? Gak apa-apa kita tawar, karena gak hilang itu. Harta kita gak hilang, kita simpan di akhirat. Kita aja anak-anak kita, ajak cucu kita, pilih kambing yang bagus yang mana. Pasti dicari yang paling cakep. Enggak? Yang jenggotnya nyengser, yang gede, yang jenggotnya nyengser, yang kupingnya dablang, berarti kecil. Yang tanduknya panjang, yang bengkok melintir, gede. Kita diajarin mana kita beli kambing yang bagus. Kalau kita beli kambing yang sedang-sedang aja, syukur-syukur murah, enggak? Tapi murah belum tentu memenuhi syarat, belum kupak nanti, umurnya belum 1 tahun, tidak memenuhi syarat, nanti matanya pecek lagi, atau jereng, atau kakinya
Jadi nggak bisa, nggak sah itu. Pernah sahabat datang bawa kambing kecil, udah kecil, kakinya pincang. Nabi pulangnya, jangan yang begini, karena nggak memenuhi syarat. Udah kambingnya kecil, pincang. Yang kurban segede badan Haji Sofyan, gede bener itu. Ya, nanti dari zaman di Padang Masar itu kambing rebah aja dah. Gue nyerah. Gue nggak kuat ngangkat tuh gede banget. Yang gede, yang bagus. Nah, yang bagus tuh ya, biar pahalanya gede. Alhamdulillah. Wala yajju illa al-iblu wal baqaru wal ghanam, dan tidak memenuhi syarat hewan yang dikorbankan kecuali cuma 3. Pertama al-iblu, jenisnya onta, wal baqaru jenisnya sapi, wal ghanamu dan jenisnya kambing. Cuman 3 hewan yang diperbolehkan untuk berkorban. Jenisnya onta, jenisnya sapi, jenisnya kambing. Tapi kalau korban di sini nggak boleh onta, kebo boleh, sapi boleh, kambing. Kalau onta nggak boleh, ribet. Walaupun uang plastiknya, uang potongnya 5 juta, jangan mau jadi repot. Masal Masjid Madinah ini dekat Ragunan. Ketika dipotong tuh onta, polisi datang ke polsek. Ini onta dari mana nih? Semenjak gue jadi polisi, hampir mau pensiun gue nih, belum pernah gue lihat masjid sejarah motong onta, cuma di sini doang. Kagak boleh, karena onta hewan yang dilindungi oleh negara. Kalau di Arab boleh, di Arab boleh. Kalau di Indonesia nggak boleh, Bu. Ya. Paling afdolnya korban adalah onta, kemudian sapi, 1 ekor onta, 1 ekor sapi untuk 7 orang. Kalau 1 ekor kambing itu untuk 1 orang. Hukumnya sunnah muakkad, tidak menjadi wajib kecuali dengan sebab azan. Ada juga itu jamaah datang ke masjid ngasih 1 ekor kambing, tapi namanya 7 orang. Namanya 7, namanya lakinya, namanya bininya, anaknya 5. Oh, Ustaz, ini saya mau korban untuk sekeluarga 7 orang. Boleh gak, Bu? Gak boleh. Sebab 1 kambing itu untuk 1 orang, kata Nabi. Gak mungkin 7 orang. Tidak boleh untuk sekeluarga. Kurban ini 1 kambing untuk 1 orang. Kalau sapi untuk 7 orang. Itu gak sah hukumnya. Jadi sahnya cuma 1 orang yang pertama kali disebut. Di dalam kitab Baituri ada seseorang, syarah daripada kitab Fathul Qorib, datang kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu ta'ala, menanya, ya Sayyidina Abbas, saya akan korban, kira-kira hewan apa yang kami akan beli, yang saya akan beli? Kata Sayyidina Abbas, belilah 1 ekor onta. Orang ini berkata, ya Sayyidina Abbas, aku tidak mampu untuk beli onta. Kata Sayyidina Abbas, belilah 1 ekor sapi. Ya Sayyidina Abbas, uangku tidak cukup untuk beli sapi. Kata Sayyidina Abbas, belilah 1 ekor kambing. Orang ini nanya lagi, ya Sayyidina Abbas, uangku tidak cukup untuk beli kambing. Malakah, berapa yang kau punya duit? Dirhamun, cuma 1 dirham. Onta nggak cukup, kambing nggak cukup, sapi kagak cukup. Kata Sayyidina Abbas, belilah 1 ekor ayam jantan, kemudian kamu potong pada hari raya kurban. Dagingnya kamu bagikan kepada duafa sekeliling kampung kamu. Orang ini jawab, ya Sayyidina Abbas,
kalau 1 ekor ayam yang aku beli dan aku potong pada hari Kurban dan aku bagikan kepada fuqara yang sekeliling rumahku, ketahuilah di kampungku tidak ada orang yang susah kecuali saya. Apa kata Sayyidina Abbas? Kamu potong kambing itu, ayam itu, dan kamu makan untuk keluarga. Itu namanya tarbiyatul kurban, latihan kurban. Emang duit nggak ada, mau beli sapi 30 juta ataupun 25 juta, beli kambing 3,5 juta sampai 5 juta, punya duit cuma 200.000, tapi dia pengen korban, nggak apa-apa, beli ayam, ikat di depan Masjid Madinur Madinah, gabungin tuh sapi, kebo, kambing, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Namanya tarbiyah, latihan potong dah tuh pertama kali, siangin, masukin itu dapur umum, panitia makan, ya kan? Undang saya yang kampung, ya kan? Udah dateng, bener nggak? Pak Ustaz, apa? Ji, gua nggak bisa Ji, beli ayam kampung, mahal ayam kampung 300 dua. Tapi saya punya apa? Punya biskuit. Kemarin di raya Idul Fitri banyak orang yang ngasih biskuit komwan. Terima nih. Tapi periksa dulu karena biskuit udah sebulan itu. Takutnya gerinang dalamnya. Udah sebulan, lebaran udah sebulan setengah. Ya periksa dulu. Kalau kalengguan dalamnya apa? Opak lagi gerinang. Periksa. Pak Ustaz, Ji, saya punya sirup marjan masih ada 2 botol, bawa mari. Pak Ustaz, ini saya punya kue-kue masih ada, bawa mari. Apa lagi? Ada kopi, ada gula, daun teh, bawa mari masjid. Biar ngopi, makan rame-rame. Tuh. Pak Ustaz, saya nggak bisa ngaji apa-apa, tapi tambang saya punya, bawa mari. Tambang, perlu gak? Pak Ustaz, saya punya pisau nih, pisau dapur, saya udah asah 3 hari, bawa. Kampak bawa. Yang kagak boleh kagak kurban, cuman 1 Pak, cuman 1 Bu yang nggak boleh. Apa? Bawa karung. Ngapain bawa karung? Ngumpulin kaki. Kalau ngambil kaki tanpa izin panitia, nanti di sono kakinya buntung di hari kiamat. Tuh orang-orang yang buntung di hari kiamat dulu nih suka ngambil kaki kambing, kaki sapi diumpetin di karung, tuh dosa, hukumnya haram. Apalagi ngambil biji, tuh jangan tuh Pak ngambil biji, takut nggak bisa bangun-bangun tak wala tanpa izin panitia. Ya kagak boh. Pokoknya kalau jadi panitia kurban resikonya nggak dapat daging. Namanya juga panitia sebagai pelayan. Namanya pelayan kan melayanin orang semuanya. Kalau semuanya udah kebagian, panitia merasa puas, seneng. Kenapa? Semuanya kebagian. Panitia ini nggak dapat daging sama sekali, nggak apa-apa. Yang penting jamaah pada kebagi. Tuh panitia. Kalau panitia pengen ngambil daging banyak kan, jangan jadi panitia, jadi jamaah aja dapat kupon. Betul kan? Saya capek pusat, ya capek kan kerja, nyari ridho setahun sekali. Kalau makan uang rokok mah, makan sampai ngerokok, apa lagi? Untuk makan mah insya Allah ada. Betul kan? Kalau untuk apa? Gaji mungkin kagak, tapi cari ridho Allah. Alhamdulillah. Wala yaji'u bai'un syai'in min udhiyati. Tidak boleh dijual sedikit pun dari daging kurban, hukumnya haram karena dibagikan dalam keadaan Jumat.
walaupun cuman kulitnya saja tetap hukumnya haram. Ataupun kulit dijadikan ongkos bagi orang yang kerja, hukumnya haram, harus dikasih cuma-cuma. Bagaimana pusat biar manfaat ini? Yang namanya apa? Kulit biar manfaat. Sebab kalau dipotong kulit-kulit orang nggak ada yang mau. Biar manfaat. Begitu juga daging kurban, gimana caranya? Diambil kemudian dimasak biar makan rame-rame supaya menghemat biaya. Harus diijab qabul. Harus ijab panitia si A yang menerima si B. Kata si A, kata Haji Dani, nih saya serikan kepada Jidiman, panggil Jidiman, Haji, itu yang namanya apa? Kulit sapi dan kulit kambing dan sebagian daging yang sudah diiris, semuanya ini saya serahkan kepada Pak Haji sebagai perwakilannya untuk diserahkan jamaah. Kata Jidiman, ya udah saya terima nih Jidina, saya akan serahkan kepada jamaah, itu sah. Kemudian kulitnya dijual karena udah ijab qabul. Sebagian daging itu yang diijab qabul masukin ke mana? Ke dapur umum. Kemudian bakal konsumsi rame. Itu hukumnya boleh. Kenapa? Karena telah ada ijab qabul. Sama seperti orang ngantri daging kayak Masjid Istiqlal, masjid-masjid yang gede itu, Masjid Atin. Ketika banyak orang ngantri, orang mana-mana. Masjid Pondok Indah itu orang mana-mana yang ambil. Orang Pondok Indah nggak ada mau ambil. Ada banyak orang kaya. Kalau banyak orang yang ngantri, dipanggil anaknya, mantunya, cucunya, diajak semuanya. Dapat itu 10 kan? Di sana tukang bakso dijual sama tukang bakso 10 kantong dibeli 500.000. Bagaimana hukumnya pusat? Halal, boleh. Kenapa? Karena udah diserah. Kau udah diserahkan, silakan. Mau dikasih orang lagi silakan, mau dijual silakan, mau bakal makan juga silakan. Yang penting satu, Bu. Yang penting satu, Pak. Apa? Jangan ketahuan panitia. Jangan ketahuan panitia. Umpama Haji Dina tahu udah gue kasih itu tuh dijual di sana. Nah, merah tuh gitu. Namanya siapa nih? Tinggal di RT mana nih? Besok gua kasih lagi dah. Dijual. Iya kan? Memang hak dia, tapi kebangetan kalau dijual. Pelaksanaan kurban itu indah tulu'il samsi bigeddir ramhin wa isannu takhiruha ba'da sholatul id wa ba'da sholatul id wa khutbatin. Waktu penyembelihan hewan kurban itu paling afdolnya pada hari raya kurban, kakala terbitnya matahari dengan ukuran 1 tombak 1 galah jam 6:15 udah masuk. Tapi disunahkan mengakhirkan kurban itu setelah melaksanakan sholat Idul Adha dan penyampaian 2 khutbah. Berarti kira-kira jam 8 ya. Tuh jam 8, setengah 8 udah mulai kurban. Sampai kapan? Sampai akhir Yaumut Tasrik, tanggal 11, 12, 13. Kapan akhir azan maghrib? Sudah selesai. Andai kata ada yang kurban, tidak dikatakan kurban karena waktunya sudah selesai. Tiba-tiba ada sahabat datang, ya Rasulullah, aku telah kurban, tengah malam saya potong itu onta karena saya pengen sholat id bersama engkau. Bagaimana ya Rasulullah? Sedangkan Nabi sudah bilang waktu penyembelihan kurban adalah kakala terbitnya matahari dengan ukuran 1 galah.
ini orang motong kurban sebelum subuh, mana onta punya orang. Akhirnya orang itu nuntut ganti, orang belum waktunya, fala udhiyah, tidak dikatakan kurban. Man jabaha qabla tulu'il samsi fala, maka tidak dikatakan kurban. Sahabat tanya, ya Rasulullah, saya sudah kurban sebelum subuh, bagaimana ya Rasul? Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ukhillu laka wa la tukhilla min ba'di." Bagi kamu boleh, tapi jangan ada lagi umat gue kayak lu, berantakan. Atiullah wa atiur Rasul, taatlah kepada Allah dan Rasul, ikutin aturan syariat. Ya, ada pertanyaan?